Di sini saya akan menjelaskan tentang radian. Radian adalah istilah yang mewakili suatu ukuran sudut yang terbentuk dari sebagian atau seluruh putaran lingkaran. Nah, selain derajat juga ada ini radian. Tapi caranya berbeda. Kalau derajat kan bisa kita hitung dengan menggunakan busur. Kalau mencari radian adalah kalikan besar derajatnya dengan pi 180. Dengan demikian 1 derajat radian setara dengan 180 radian. Di sini kan 1 keliling lingkaran 2 pi radian. Jadi kalau mencari 1 radian adalah 360 derajat per 2 pi. Jadinya 1 radian sama dengan 180 derajat per pi. 180 derajat per pi itu bisa kita kalkulatorin, jadinya 1 radian 57,29 dan seterusnya derajat. Di sini ada latihan soal tentang radian. Nah, ini adalah suatu contoh soal tentang radian. Yang A ini kita mencari 120 derajat sama dengan titik-titik berapa radian. Nah, kan tadi ada 1 derajat sama dengan pi per 180 radian. Jadinya kita sama kalikan ruasnya, jadinya dikalikan 120 karena kita mencari 120 derajat. Menghasilkan 120 dikali 1 derajat sama dengan 120 kali pi per 180 radian. 120 kali 1 jadi 120 sama dengan 120. Yang satunya ini 120 sama 180 tuh bisa disederhanakan jadi 2/3. Jadinya 120 derajat sama dengan 2 pi per 3 radian. Kalau masih belum paham, ini ada juga yang B. Ini 72 derajat. Ya kayak tadi, 1 derajat sama-sama kita kalikan ruasnya, jadinya 72 kali 1 derajat sama dengan 72 per pi per 180. 72 ini sama 180 bisa kita sederhanakan jadi 2/5 radian. Sudah. Ini saya akan menjelaskan materi tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama yaitu kita belajar mengenai macam-macam sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Sisi yang pertama yaitu sisi depan, yaitu sisi siku-siku yang berada di depan sudut atau biasa disebut dengan D. Sisi D ada di bagian sebelah sini ya, teman-teman. Kemudian ada sisi samping, yaitu sisi siku-siku yang berada di samping sudut atau bisa disebut dengan sa. Nah, sisi samping ada di sisi AB. Kemudian sisi miring atau hipotenusa, yaitu sisi yang berada di depan sudut siku-siku atau mi. Nah, sudut miringnya yaitu sudut BC. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku yakni sebagai berikut. Nah, sebelumnya kan kita sudah belajar ada 3 sisi yang ada pada segitiga siku-siku. Nah, kita bisa menggunakan ketiga sisi tersebut untuk menghitung sin, cos, tan, kosek, sek, dan kotan. Yang pertama yaitu sin alfa. Kita bisa hitung dengan menggunakan sisi depan atau per sisi miring atau D per mi. Kemudian untuk cos alfa bisa dihitung dengan menggunakan sisi samping per sisi miring sama dengan sa per mi. Nah, kemudian untuk mencari tan A kita bisa menggunakan sisi depan dibagi sisi miring yaitu D per sa. Nah, selain rumus yang ada di sini, kita juga bisa menggunakan rumus kebalikannya apabila ditanyakan kosek, sek, ataupun kotan. Yang pertama yaitu kosek alfa bisa kita cari dengan membalik rumus sin alfa, yakni sisi miring dibagi sisi depan atau bisa disingkat dengan menggunakan mi per D. Kemudian untuk sek A, kita bisa menggunakan rumus cos A
cos alfa yang dibalik, yakni sisi miring dibagi sisi samping, atau bisa disingkat dengan mi per sa. Dan yang terakhir yaitu kotal alfa bisa dicari dengan membalik rumus tan alfa, yakni sisi samping per sisi depan atau sa per d. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai trigonometri sudut-sudut istimewa pada kuadran 1. Nah, sudut-sudut istimewanya itu berupa 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Jadi, kita bisa menemukan sin, cos, tan, cosec, sec, dan cot menggunakan dari kelima sudut istimewa di atas. Yang tabelnya bisa kita lihat seperti yang di bawah ini. Sin 0 derajat yakni 0, sedangkan sin 30 derajat yakni setengah, sin 45 derajat yaitu setengah akar 2, sin 60 derajat yakni setengah akar 3, dan yang terakhir adalah sin 90 derajat yakni 1. Kemudian kita kembali ke cos. Cos ini merupakan kebalikan dari sin. Jadi cos 0 derajat yang ini 1, cos 30 derajat yang ini setengah akar 3, cos 45 derajat yang ini setengah akar 2, dan cos 60 derajat yaitu setengah, dan yang terakhir yaitu cos 90 derajat yakni 0. Sedangkan tan itu hasil pembagian dari sin dibagi cos. Jadi tan 0 derajat yakni 0, tan 30 derajat yakni sepertiga akar 3, tan 45 derajat yakni 1, tan 60 derajat yakni akar 3, dan yang terakhir tan 90 derajat yakni infinity, karena 1 dibagi 0 itu sama dengan infinity. Agar bisa memahami materi perbandingan trigonometri dengan lebih baik, kita bisa mengerjakan contoh soal yang sudah ada di sini. Jadi soalnya yakni perhatikan gambar berikut segitiga ini. Jadi sisi siku-sikunya ada di bagian sini, di titik C. Kemudian kita disuruh mencari cos A. Jadi kita perlu, karena yang diketahui hanya sisi A dan sisi B, jadi kita harus mencari sisi C terlebih dahulu dengan menggunakan Pitagoras. Rumus Pitagoras adalah C sama dengan A kuadrat plus B kuadrat dan diberi akar. Terus kita masukkan sisi A-nya, yakni akar 3. Kita kuadratkan agar akarnya hilang. Kemudian 1, karena B-nya 1, kemudian kita sama-sama kuadratkan agar akar dari si akar 3-nya ini hilang. Maka didapatkan hasil bahwa akar 4. Dan akar 4 adalah 2. Nah, kita sudah mengetahui nih C-nya sama dengan 2. Kita lanjut mencari nilai cos A. Nah, setelah kita mengetahui panjang dari sisi C, maka kita bisa mencari cos dari alfanya yang menggunakan sisi sa per mi. Jadi kita tinggal masukkan sa-nya yakni 1 per mi-nya itu 2. Jadi hasilnya yakni setengah. Dan jawabannya adalah yang D. Sekian. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu perbandingan trigonometri pada sudut spesial atau istimewa. Berikut ada tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa. Jadi untuk sin 0 itu 0, sin 30 itu setengah, sin 45 itu setengah akar 2, sin 60 itu setengah akar 3, dan sin 90 itu 1. Cos 0 itu 1, cos 30 itu setengah akar 3, cos 45 itu setengah akar 2, cos 60 itu setengah, dan cos 90 itu 0. Kemudian tan 0 itu 0, tan 30 itu sepertiga akar 3,
tan 45 itu 1, tan 45 itu 6, tan 60 itu akar 3, dan tan 90 itu infinity. Kemudian untuk latihan soal atau contoh soalnya yaitu hitunglah tan 30 plus tan 45. Untuk caranya tinggal dimasukkan saja angka sesuai dengan soal yang terdapat pada tabel di atas, yakni untuk tan 30 adalah 1/3 akar 3, kemudian tan 45 itu 1, dan menghasilkan seperti ini, 1/3 akar 3 plus 3. Jadi untuk menghafal tabel ini ada cara cepatnya loh. Yang pertama kita butuhkan adalah satu tangan dengan 5 jari. Nah, di sini jari jempol akan dianggap sebagai angka 0, lalu telunjuk dianggap sebagai setengah, jari tengah dianggap sebagai setengah akar 2, jari manis dianggap sebagai setengah akar 3, dan jari kelingking sebagai 1. Jadi kita mulai dulu dari sin. Nah, sin ini akan dimulai dari jempol. Jadi nanti ini kayak dari sin 0 derajat sampai sin 90 derajat ini akan sesuai dengan urutan jempol, telunjuk, tengah, manis, kelingking. Jadi langsung kita buktikan aja. Jadi di sini kan sin 0 derajat itu sama dengan 0. Sesuai. Lalu untuk sin 30 derajat itu sama dengan setengah. Sin 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2. Sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 derajat itu sama dengan 1. Mari kita selesaikan. Samakan yang tadi dengan yang tadi saya bilang. Lalu di sini kita lanjut dengan cos. Untuk cos ini kita mulai dari jari kelingking dulu, yaitu dari angka 1. Lalu nanti akan terus sampai ke jempol. Jadi cos 0 derajat itu sama dengan 1, lalu cos 30 derajat itu sama dengan setengah akar 3, lalu cos 60 derajat itu cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2, lalu cos 60 derajat itu sama dengan setengah, lalu cos 90 derajat itu sama dengan 0. Mari kita lihat, sesuaikan dengan tadi apa yang saya bilang. Nah, lalu untuk tan ini tinggal dibagi aja sin sama cosnya. 0 dibagi 1 kan sama dengan 0. Lalu di sini setengah maksud saya dibagi. Ini kan 0 dibagi 1 kan sama dengan 0. Lalu setengah dibagi setengah akar 3 itu kan sama dengan 1/3 akar 3. Lalu untuk yang 45 derajat itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 kan sama dengan 1. Untuk yang 60 derajat setengah akar 3 dibagi setengah sama dengan akar 3, kan ini setengahnya dicoret. Lalu untuk 90 derajat, karena 1 dibagi 0 itu tidak terdefinisi, jadi ditulis seperti ini. Seperti itu saja, mudah kan? Soal pertama, diketahui seseorang yang berada di atas mercusuar dengan tinggi 45 akar 3 meter sedang mengamati sebuah objek di bawahnya dengan jarak antara objek dan mercusuar sejauh 135 meter. Sudut depresi yang terbentuk adalah dapat diperhatikan di segitiga siku-siku berikut, bahwa 45 akar 3 meter sebagai tinggi segitiga dan 135 meter sebagai alas, dan besar sudut ABC sama dengan sudut alfa karena saling berseberangan. Dan dengan menggunakan rumus tan alfa sama dengan d per sa atau depan per samping, jadi 45 akar 3 per 135 sama dengan 45 dengan 135 kita sama-sama bagi dengan 45, jadi hasilnya 1/3 akar 3. Jadi hasilnya adalah 30 derajat. Soal nomor 2, seorang anak yang memiliki tinggi badan 155 cm berdiri pada jarak 12 meter dari tiang bendera. Ia melihat puncak tiang bendera dengan sudut elevasi 45 derajat. Tinggi tiang bendera itu adalah, jadi di sini dapat dilihat sebuah segitiga siku-siku dengan alas 12 meter. Jadi dengan menggunakan rumus tan, yaitu tan 45 derajat sama dengan depan per samping atau BC per AC. BC nya benda ruas dengan tan 45, jadinya BC sama dengan
AC dikali tan 45. BC sama dengan 12 kali 1 karena tan 45 adalah 1 dan hasilnya adalah 12. Tinggi tiang bendera atau T adalah jumlah dari panjang BC dengan tinggi anak itu. Jadi hasilnya yaitu T sama dengan 12 ditambah 1,55. 1,55 didapatkan dari 155 cm diubah menjadi meter. Dan hasilnya adalah 13,55. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang subbab kelima, yaitu perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Jadi umumnya di satu lingkaran itu dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu yang pertama ada kuadran 1, di mana kuadran 1 itu dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di kuadran 1 ini semuanya berupa positif hasilnya. Jadi itu nanti sin, cos, tan, kotangen, seka dan kosekannya itu akan jadi positif semua. Lalu di sini ada rumus 90 derajat dikurangi beta, nanti hasilnya akan berubah. Maksud dari berubah ini, jika nanti soalnya adalah sin, hasilnya akan berubah jadi cos. Begitu sebaliknya, jika cos akan berubah jadi sin, lalu tan akan berubah jadi kotangen, lalu kotangen akan berubah jadi tan, sekan akan berubah menjadi kosekan, dan kosekan akan berubah menjadi sekan. Lanjut lagi ke kuadran kedua. Nah, di kuadran kedua ini yang positif itu adalah sin dan kosekannya. Jadi nanti itu cos, tan, kotangen, dan sekannya akan jadi negatif semua. Lalu di sini ada dua rumus, yaitu 90 derajat ditambah beta, nanti hasilnya akan berubah, dan 180 derajat dikurangi alfa, nanti hasilnya akan tetap. Hasilnya akan tetap ini maksudnya nanti jika soalnya adalah sin, hasilnya juga akan tetap sin. Lalu lanjut ke kuadran ketiga. Di kuadran ketiga ini yang positif adalah tan dan kotangennya. Jadi nanti yang sin, cos, dan sekan dan kosekannya itu akan menjadi negatif semua. Lalu di sini ada dua rumus juga, yaitu 180 derajat ditambah alfa hasilnya akan tetap, dan 270 derajat dikurangi beta hasilnya akan berubah. Lalu yang terakhir di sini ada kuadran keempat. Di kuadran keempat ini yang positif adalah cos dan sekannya. Jadi nanti itu sin, tan, kotangen, dan kosekannya akan menjadi negatif semua. Di sini ada dua rumus juga. Yang pertama ada 360 derajat dikurangi alfa hasilnya akan tetap, dan 270 derajat ditambah beta hasilnya akan berubah. Jadi kita langsung lanjut aja ke contoh soal yang pertama. Di sini pertanyaannya itu sin 150 derajat. Jadi kita lihat dulu sin 150 derajat itu masuk ke kuadran mana. Di sini kita bisa lihat kalau sin 150 derajat itu masuk ke kuadran 2. Jadi kita bisa pilih salah satu rumus di sini. Jadi di sini saya akan memakai rumus yang 180 derajat dulu. Kita masukin aja sin 150 derajat sama dengan sin 180 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 150 derajat. 30 derajat kan. Jadi nanti kita langsung masukin aja 30 derajatnya ke sini. Jadi nanti hasilnya jadi sin 30 derajat. Sin 30 derajat itu berapa sih? Kita bisa lihat di tabel ini. Sin 30 derajat itu hasilnya setengah. Jadi langsung tulis aja setengah di sini. Jadi hasilnya setengah. Lalu kita coba pakai rumus yang satunya lagi. Jadi langsung masukin aja sin 150 derajat sama dengan sin 90 derajat ditambah berapa yang hasilnya 150 derajat ditambah 60 derajat. Nah, jadi karena di sini itu kalau pakai rumus yang ini nanti hasilnya jadi berubah, kita lihat lagi di sini sin itu berubahnya jadi cos kan. Jadi kita langsung rubah aja di sini jadi cos. Jadi hasilnya cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu berapa sih? Kita lihat di sini lagi. Cos 60 derajat itu hasilnya setengah. Jadi kita langsung tulis di setengah. Jadi di sini sama kan. Jadi gak ada bedanya. Langsung lanjut aja ke soal yang kedua. Di sini ada cos 210 derajat. Kita lihat dulu 210 derajat ini masuk ke kuadran mana. 210 derajat itu masuk ke kuadran 3. Kita pilih salah satu rumusnya dulu. Di sini saya akan pakai rumusnya 180 derajat terlebih dahulu. Langsung masukin aja cos 210 derajat sama dengan cos 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 210 ditambah 30 derajat kan. Langsung masukin aja di sini. Ini kenapa kok negatif? Jadi kan di sini di kuadran ketiga ini yang positif itu hanya tan dan kotangennya. Jadi selain itu kan jadinya negatif. Nah, di sini cos karena gak termasuk ke sini jadi langsung jadi negatif aja. Jadi tambah negatif jadi negatif cos 30 derajat. Cos 30 derajat itu berapa? Cos 30 derajat itu setengah akar 3. Jadi langsung masukin aja dan ditambah negatifnya karena di sini ada negatif. Jadi negatif setengah akar 3.
Lalu kita coba pakai rumus yang lain yang 270 derajat dikurangi beta. Jadi langsung masukin aja cos 210 derajat sama dengan cos 270 derajat dikurangi berapa yang hasilnya 210 dikurangi 60 derajat kan. Jadi langsung di sini masukin aja. Di sini karena sin juga gak termasuk ke yang positif, jadi dijadiin negatif. Jadinya negatif sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu berapa? Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Jadi kita tulis aja langsung negatif setengah akar 3. Sila samakan. Lanjut, gimana sih kalau nanti alfanya ini lebih dari 360? Di sini ada rumusnya ya. Jadi di sini kalau sin, jadinya sin K kali 360 derajat ditambah alfa sama dengan sin alfa. Untuk cos itu cos K dikali 360 derajat ditambah alfa sama dengan cos alfa. Untuk tan K dikali 180 derajat ditambah alfa sama dengan tan alfa. Kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya biar lebih mudah dipahami. Jadi soalnya ini tan 840 derajat. Kita langsung masukin aja rumus yang ini. Nanti jadinya kan tan. Terus kita nih yang ini itu, yang K-nya ini kita cari 180 dikali berapa yang hasilnya mendekati soalnya ini. Kan dikali 4 ya, kan 180 dikali 4 ini hasilnya 720. Jadi di sini 720 ditambah berapa yang hasilnya nanti 840 ditambah 120. Jadi langsung kita masukin aja tan 120 derajat. Terus kita bagi lagi. Tan 120 derajat ini kan masuk ke kuadran 2. Kuadran 2. Jadi kita pakai salah satu rumusnya. Saya akan pakai rumus yang 90 derajat ditambah beta. Jadi langsung masukin aja tan 90 derajat ditambah berapa yang 120? 30 derajat. Ya udah masukin aja. Di sini kan karena kita pakai 90 derajat nanti hasilnya berubah. Kita lihat lagi. Kalau tan ini nanti jadi kotangan. Jadi nanti jadinya negatif kotangan 30 derajat kenapa negatif? Karena di sini yang positif cuma yang sin dan kosekan. Oke. Terus kita lagi karena di sini kan kotangan ya. Kotangan ini kan sama dengan 1 per tan juga. Jadi langsung kita tulis kayak gini, negatif 1 per tan 30 derajat. Terus habis itu tan 30 derajat itu berapa sih? Tan 30 derajat itu 1 per akar 3. Jadi langsung tulis saja ini negatif 1 per 1 akar 3 hasilnya. Jadi ini kan bisa dibalik ya, jadinya kan negatif 1 dikali akar 3 per 1 hasilnya akar 3, negatif akar 3. Oke lanjut, jadi gimana sih kalau nanti alfanya itu negatif? Kita di sini bisa lihat rumusnya ya. Di sini kalau sin dengan negatif alfa nanti hasilnya jadi negatif sin alfa. Kalau cos dengan negatif alfa nanti hasilnya jadi cos alfa. Kalau tan dengan negatif alfa nanti hasilnya jadi negatif tan alfa. Langsung aja contoh soalnya. Di sini contoh soalnya itu sekan negatif 135 derajat. Di sini disamadengankan dengan sek 135 derajat karena sekan itu kan berbanding terbalik dengan cos ya. Jadi di sini juga langsung aja ke 1 per cos 135 derajat karena sekan itu kan 1 per cos ya. Ya. Udah di sini cos 135 derajatnya kita hitung lagi. Di sini karena 135 derajat itu masuk ke kuadran 2, kita pakai rumus yang 180 derajat aja. Langsung masukin jadinya 1 per cos 180 derajat dikurangi berapa yang 135 derajat? 45 derajat. Jadi langsung masukin aja 1 per negatif cos 45 derajat. Kenapa negatif? Karena di sini cos itu nggak termasuk yang positif kan. Yang positif itu adalah sin dan kosakennya. Udah. Ininya 1 per negatif cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu berapa sih? Cos 45 derajat itu setengah akar 2. Terus jadinya kan 1 per setengah negatif setengah akar 2. Terus ini kan bisa ini kan kalau dikali nanti jadinya akar 2 per negatif 2 kan. Terus nanti bisa ditukar gini, jadinya negatif 1 dikali 2 per akar 2. Terus dikali dikali akar 2 per akar 2 biar ini akarnya hilang, jadinya nanti negatif akar 2 ya.